Oke guys, kenalin nama aku Vita Diansari. Kali ini aku akan jelasin tentang materi PKKMB Universitas Lampung hari pertama. Untuk materi yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi, YSIK, M.Medcom. Beliau menyampaikan bahwa kejahatan digital saat ini marak sekali terjadi. Tetapi untungnya saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang ITE. Contoh Undang-Undang ITE antara lain yang pertama, Undang-Undang Pasal 27 sampai 37. Di sini beliau membahas tentang Undang-Undang Pasal 27 ayat 1. Contohnya adalah kasus kejahatan kesusilaan, yang kedua perjudian online, dan yang ketiga pencemaran nama baik. Berikut ini ada tips and trick untuk menghindari kejahatan digital. Yang pertama, menyaring konten. Yang kedua, berbuat jujur. Yang ketiga, meminta maaf apabila salah. Dan yang keempat, apabila terjadi kejahatan, langsung laporkan kepada pihak berwajib. Materi kedua PKKMB hari pertama disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati, ST.MSI, tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Di sini beliau menjelaskan bahwa bullying adalah salah satu tindakan fisik atau non-fisik yang menyakiti hati dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Di mana bullying dapat terjadi? Bullying dapat terjadi di sekolah, masyarakat, lingkungan, bahkan rumah. Materi ketiga PKKMB hari pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA tentang penguatan karakter mahasiswa. Beliau menjelaskan bahwa kita patut bersyukur tinggal di Indonesia. Muslim di Indonesia dan Timur Tengah sangatlah berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari di Indonesia banyak sekali lembaga yang menaungi kegiatan-kegiatan keagamaan, sedangkan di Timur Tengah sana tidak ada sama sekali. Beliau juga menyampaikan bahwa kita harus pintar-pintar menyaring hal-hal baik dari kegiatan yang kita lakukan. Contohnya, apabila kita menempuh pendidikan di luar negeri, kita ambil saja ilmunya, jangan budayanya juga. Oke. Kita lanjut pada PKKMB Universitas Lampung hari kedua. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Heriandi SH.MH tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai visi Indonesia 2045. Ada 4 visi yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Indonesia memiliki pilar visi Indonesia. Yang pertama yaitu pengembangan manusia serta penguasaan iptek. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia untuk maju memiliki beberapa tantangan. Di antaranya industri 4.0, yang kedua globalisasi, yang ketiga bonus demografi. Oke, kita lanjut pada indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bernalar kritis, yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat gotong royong, yang kelima kebinekaan global, yang keenam berakhlak mulia. Kemudian untuk materi kedua, hari kedua PKKMB Universitas Lampung disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes SPKKLP tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Beliau menyampaikan bahwa lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain-lain. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia ada 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI tentang etika dan norma kehidupan kampus. Beliau menyampaikan bahwa mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa.
Beliau menyampaikan bahwa mahasiswa ideal adalah mahasiswa yang mampu berpikir positif terhadap sesuatu serta mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, tugas-tugas kuliah, dan organisasi. Ada beberapa tipe-tipe mahasiswa. Yang pertama yaitu study orient, yaitu mereka mahasiswa yang hanya fokus pada akademiknya saja. Yang kedua yaitu organization orient, yaitu mereka mahasiswa yang hanya fokus pada organisasi saja. Yang ketiga yaitu study and organization orient, yaitu mereka mahasiswa yang mampu menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Dan yang keempat adalah mereka mahasiswa yang hanya main-main. Oke, langsung aja kita lanjut pada PKKMB Fakultas Pertanian Universitas Lampung hari pertama. PKKMB Fakultas Pertanian diawali dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Dekan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Irwan Sukribanua MSI, tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Beliau menyampaikan bahwa kemajuan bangsa tergantung pada yang pertama, inovasi atau kreativitas yang berpengaruh sekitar 45%, yang kedua tentang link atau network yang berpengaruh sekitar 25%, yang ketiga tentang teknologi yang berpengaruh sekitar 20%, dan yang keempat SDA yang berpengaruh sekitar 10%. Strategi menghadapi revolusi 4.0 adalah perlunya fokus pada TIK dan teknologi masa depan, pendidikan dosen, dan belajar sepanjang hayat untuk membuat sistem pendidikan yang luas dan beradaptasi. Beliau juga menjelaskan tentang plagiarisme. Kenapa plagiarisme bisa terjadi? Ada 4 hal, yaitu sebagai berikut. Ada 2 contoh plagiarisme, yaitu menjiplak tulisan dan menjiplak ide. Cara mengatasi plagiarisme yaitu akui jika itu bukan hasil karya sendiri dan selalu sertakan sumber. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS tentang sistem penggunaan dan pembimbing akademik. Beliau menjelaskan bahwa di Universitas Lampung ada 10 jurusan, 15 prodi, 5 program S2, dan 1 program S3. Berikut ini adalah beban studi di Unila, dan khususnya budidaya perairan itu ada 153 SKS. Berikut ini adalah penyebab-penyebab mahasiswa bisa di drop out dari kampus. Mencontek, melakukan plagiarisme, dan melakukan tindakan pemalsuan dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan sanksi akademik. Materi ketiga yaitu tentang fasilitas fakultas dan uang kuliah tunggal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Ahmad Damai. Berikut ini adalah beberapa fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian, dan beliau juga menyampaikan bahwa UKT bisa berubah di tiap semester tergantung pada kondisi ekonomi pada saat itu. Materi keempat yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Kuswanto Futas Hidayat. Beliau menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki hak antara lain sebagai berikut. Selain memiliki hak, mahasiswa juga mempunyai kewajiban, antara lain. Oke, kita lanjut pada hari terakhir PKKMB Universitas Lampung, yaitu PKKMB jurusan Perikanan dan Kelautan. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Eko Effendi STM SI tentang jurusan Perikanan dan Kelautan. Beliau menjelaskan tentang perbedaan maritim dan kelautan, yaitu maritim adalah semua yang diciptakan Tuhan dan dimanfaatkan manusia, sedangkan kelautan adalah semua yang diciptakan Tuhan dan susah untuk diakses manusia. Beliau juga memberikan informasi bahwa di lab perikanan dan ilmu kelautan ada 3 lab. Materi terakhir disampaikan oleh Ibu Muntisarida SPI MSc PhD tentang Prodi Budidaya Perairan. Beliau menjelaskan tentang pengertian budidaya perairan, tentang profil lulusan budidaya perairan, tentang bidang ilmu budidaya perairan, serta pola pembelajaran di Prodi Budidaya Perairan. Sekian, terima kasih.